Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah, Alhamdulillah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga detik ini kita masih dapat beramal soleh di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini. Tak lupa salawat beriring salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan syariatnya hingga akhir hayatnya kelak. Amin. Jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah, tak terasa kita sekarang berada di penghujung bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, penuh maghfirah, serta penuh berkah ini. Maka kini saatnya kita melakukan evaluasi diri, bermuhasabah, dan mengambil hikmah dari ibadah yang selama ini kita laksanakan di bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang pertama yaitu kita bermuhasabah diri. Sudahkah Ramadan mengubah kita menjadi lebih baik? Nabi SAW bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu lima ba'dal maut. Rawahu Tirmizi. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengintrospeksi diri, selalu bermuhasabah. Dan orang yang beramal untuk kehidupan setelah kematian. Hadis riwayat At-Tirmizi. Di akhir bulan Ramadan ini perlu kita tanyakan pada diri sendiri. Yang pertama yaitu apakah ibadah kita di bulan Ramadan ini lebih khusyuk, lebih baik daripada sebelum Ramadan. Pertanyaan kedua, apakah kita lebih sabar dan dapat menahan amarah? Pertanyaan ketiga, apakah hati kita lebih bersih dan lebih dekat kepada Allah? Dan yang terakhir yaitu apakah kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan ini akan terus berlanjut sampai di luar Ramadan. Jika jawaban-jawaban tersebut masih belum maksimal, maka perlu kita perbaiki. Jangan sampai bulan Ramadan tidak dapat menjadikan kita lebih baik dari sebelumnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, poin yang kedua yaitu Ramadan menjadikan kita agar menjadi lebih baik. Allah tidak hanya mewajibkan kita untuk menahan lapar dan haus saja, akan tetapi Allah mewajibkan kita agar menjadi lebih bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana
diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maka hikmah yang dapat kita ambil di bulan Ramadan ini yaitu yang pertama, melatih kesabaran dan keikhlasan. Karena kita menahan haus, menahan lapar, dan menahan diri dari perbuatan yang buruk itu semata-mata karena Allah. Lalu yang kedua yaitu melatih kedisiplinan. Karena kita bangun sahur, kita berbuka dengan tepat waktu, dan sholat tepat waktu. Dan yang ketiga yaitu melatih kepedulian. Karena kita membayar zakat, kita memberi makan orang lain, dan kita berbagi kepada orang yang membutuhkan. Namun apabila kebiasaan-kebiasaan ini setelah Ramadan kita tidak laksanakan lagi, kita kembali ke kebiasaan lama, mungkin seperti malas beribadah, kita tidak peduli dengan sama orang lain, dan kita jarang membaca Al-Quran, maka kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, apakah Ramadan ini benar-benar bermakna dan menjadi kita lebih baik. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah, dan poin yang terakhir yaitu jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ruba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa ruba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Artinya, betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar. Dan betapa banyak orang yang sholat malam akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari sholat malamnya kecuali begadang saja. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Ini adalah peringatan agar kita tidak hanya berpuasa secara fisik, tetapi kita juga secara hati dan perbuatan kita jaga. Jangan sampai setelah Ramadan kita kembali lalai dengan sholat, kita meninggalkan Al-Quran, kita melakukan kebiasaan buruk seperti ghibah, dusta, berbohong, dan keburukan-keburukan yang lainnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mari kita jadikan akhir Ramadan ini sebagai momentum untuk bermuhasabah dan perbaikan diri. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang cuma dapat lapar dan haus saja. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, serta memberikan kita kekuatan untuk terus istiqomah berada di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.